Tadi sudah diberitahukan bahwa tidak ada yang paling menginginkan kita bahagia, mulia, selamat, jadi ahli surga selain Allah, dan pintunya adalah perintah-perintah Allah. Tapi kita diberikan nafsu. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Mari kita melihat banyak tabungan, banyak nabung atau banyak sedekah. Saudara berat ini, auranya nggak kuat. Ya sok atuh nabung ya. Mana yang paling lebih Allah sukai? Kita menahan atau banyak sedekah? Jadi bahagia tuh di mana? Dinahan atau memberi? Mulia di mana? Pelit atau dermawan? Selamat itu pada pelit atau dermawan? Jadi kalau kita mendengar perintah sedekah, itu langsung kebayang kita bakal bahagia. Cuma ya itu dia, si setan membisiki fakir, takut miskin, dan mengajak berbuat jahat, yaitu pelit. Tinggal saudara mau pilih yang mana aja. Surat Al-Baqarah berapa tuh? Yang setan yaitu fakir tuh, setan mengajak kepada kefakiran dan perbuatan buruk, sedangkan Allah menjanjikan. Ada yang hafal Al-Baqarah? Doakan saya supaya bisa hafal seperti Ustadz Adi Hidayat, enak betul tuh. Di atas saya ngapalin tempatnya, lupa isinya, ya enggak? Ketemu? Ada tuh kan? 268 bisa dibacakan supaya tahu saja bagaimana. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Jadi cuman bisikan aja. Bahannya nafsu pengen pelit, dibisiki oleh setan supaya pelit dan nyuruh kita pelit. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Tinggal milih sajalah. Tadi sudah diberitahukan bahwa tidak ada yang paling menginginkan kita bahagia, mulia, selamat, jadi ahli surga selain Allah, dan pintunya adalah perintah-perintah Allah. Tapi kita diberikan nafsu yang maunya melawan perintah Allah, dan ada setan yang bagian ngebisikin terus. Keputusannya ada pada saudara. Nah, yang bertakwa itu yang berhasil mengalahkan bisikan dan berhasil mengendalikan nafsunya. Mau tahu ciri nafsu apa? Nafsu itu tidak suka, seperti tahajud. Nafsu maunya kita tidur atau tahajud. Nah, dah jelas. Nanti nih bakal ada kotak infak lewat, itu bisikannya ada tuh.
ulah ieu gede teuing mangke kumaha makan kamari geus sakieu engke balik kumaha ieu ribut we sendiri ya. Akhirnya lewat teh kotak infak, nanti ajalah di sana tuh katanya supaya ikhlas gitu. Pas sampai di kotak yang sana, kedorong nggak jadi, besok gitu terus lunas. Selalu ada bisikan yang membuat kita lebih mengikuti nafsu. Lawan. Ini seninya hidup, memang begini saja. Hari-hari kita tuh hari-hari perjuangan bermujahadah. Begitu memang. Dan nanti yang bisa mengubah kita adalah Allah. Allah melihat perjuangan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang all out bermujahadah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Makanya kalau ingin berubah harus punya doa dulu yang kuat. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepadaku akhlak yang baik illa anta, selain Engkau. Washrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, palingkan dariku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan aku dari akhlak buruk selain Engkau. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berilah kepadaku, anugerahkan kepadaku jiwa yang takwa dan sucikan jiwa ini. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta, engkau khairu man zakkaha, sebaik-baik yang bisa mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Jadi kita bisa berubah, itu diubah oleh Allah. Doa yang banyak, mujahadah mengalahkan nafsu. Caranya lihatlah perintah Allah tuh, ini dia. Jaga wudu, ini dia. Pasti malas berwudu, benar? Ini dia, jaga wudu. Jangan banyak bicara. Faliyakul khairon auliyasmut. Mulut pasti mau celetak-celetuk, mulut mau berkomentar, mulut mau segala diceritakan, mulut mau segala ditanyakan, mulut mau bunyi aja. Tapi dengan iman tidak. Allah hanya mengizinkan dua hal, berkata baik atau diam. Yang bahagia yang mana? Yang banyak omong, banyak celetak-celetuk, banyak komentar, banyak bicara, atau yang bicara baik atau diam? Pasti yang memilih yang kedua, yang bahagia. Kenapa? Karena itu yang Allah sukai. Jadi ibu-ibu, ini ada tamu ibu-ibu ya, hati-hati kalau ngobrol. Nanti pas ibu ngobrol, orang-orang jadi tahu, oh si ibu ini pasti nggak bahagia hidupnya. Iya, karena orang yang bahagia itu yang melakukan yang Allah sukai. Allah tidak memberikan bahagia pada perbuatan tidak baik. Tukang rumpi, tukang gibah, tukang ngobrolin orang, nggak ada cerita dia bahagia. Wajahnya aja nggak enak dilihat, sebel banget ya. Amit-amit. Nggak ada orang ngomong kejelekan orang dengan senyum. Amit-amit ya. Dia itu nyebelin. Nggak nyambung. Ototnya oleh Allah diatur. Orang yang cakep aja ngomong jelek, jadi jelek. Sudah, jangan dilanjutkan. Jadi ibu, saya ini bahagia, nggak seperti orang itu tuh, pasti nggak bahagia ya nggak? Orang bahagia nggak usah ceritakan bahagia. Orang bahagia itu kan memancar. Wajahnya, tutur katanya, gerak-geriknya memancar itu. Dan kita ketemunya juga ikut bahagia. Saya bahagia. Tahu nggak saya lagi bahagia?